Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Mutawali selaku dosen akuntansi, biaya dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nanda Putri dari kelas SMJE 022 Fakultas Manajemen Ekonomi Universitas Pamulang yang akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi dan akuntansi biaya guna untuk mengakhiri nilai tugas akhir di semester 4 ini. Kemudian di slide ini terdapat pengertian manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi ini juga memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam. Tujuannya yaitu untuk bisnis berjalan lancar sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Di slide selanjutnya ini terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Handoko, manajemen produksi yaitu berbagai usaha pengolahan secara optimal, sumber daya faktor-faktor produksi, tenaga kerja mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya. Dan di dalam proses transformasi ini, bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk dan jasa. Lalu yang kedua, pengertian manajemen produksi menurut Sofyan Al-Sauri. Menurutnya, manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur lalu mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan sumber daya bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang dan jasa. Dan yang terakhir, menurut Heiser dan Ryder, menurutnya manajemen produksi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen produksi. Fungsi-fungsi manajemen produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses pengolahan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Yang ketiga, perencanaan. Dan yang terakhir, pengendalian atau pengawasan. Di sini proses pengolahan yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk dalam pelaksanaannya. Proses ini sangat penting terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, jasa-jasa penunjang. Jadi sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang digunakan untuk menetapkan produksi sehingga proses produksi ini menjadi efektif dan efisien. Lalu kemudian ada perencanaan. Perencanaan ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan. Dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dapat meminimalisirkan biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai terlaksana dengan baik. Lalu kemudian ada aspek-aspek manajemen produksi. Aspek-aspek manajemen produksi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua ada pengendalian produksi, dan yang terakhir pengawasan produksi. Dan di slide ini terdapat perencanaan produksi, yaitu hal ini ditunjukkan mengadakan persiapan yang sistematif bagi produksi yang akan dijalankan. Lalu ada pun unsur satapan perencanaan ini, yang pertama jenis barang yang diproduksi, yang kedua kualitas barang, yang ketiga jumlah barang, keempat bahan baku, dan yang terakhir pengendalian produksi. Slide selanjutnya ini
ada pengendalian produksi. Tujuannya untuk menyusun proses kerja yang perlu dilakukan agar proses kerja atau proses produksi ini dapat berjalan efektif dan lebih efisien. Adapun unsur saat tahapan ini yaitu satu, menyusun perencanaan kerja, kedua, menyusun penjadwalan kerja, yang ketiga, menentukan target pemasaran produksi, dan yang ketiga, pengawasan produksi. Setelah melakukan keduanya, yaitu tentang perencanaan produksi dan pengendalian produksi, yang terakhir adalah pengawasan agar proses produksi berjalan dapat memberikan hasil yang sesuai. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama menetapkan kualitas, yang kedua menetapkan standar barang atau jasa, dan yang terakhir memastikan pelaksanaan produksi tepat waktu. Lalu kemudian ada contoh-contoh manajemen produksi. Contoh-contoh manajemen produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama proses ekstraktif, yang kedua proses fabrikasi, dan yang ketiga proses analitik. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama proses ekstraktif itu perolehan atau perusahaan timah dan batu bara yang melalui proses ekstraktif ini. Dan yang kedua perusahaan mebel seperti tas atau sepatu yang melewati proses fabrikasi ini. Dan yang terakhir pengolahan tambang minyak bumi yang melewati proses analitik dengan mengubah minyak bumi menjadi bensin, solar, dan kerosin. Lalu kemudian di slide ini akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Di sini biaya mempunyai pengertian sendiri, yaitu biaya merupakan pengorbanan dan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Lalu apa sih akuntansi biaya sendiri itu? Yaitu akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian di slide selanjutnya ini saya akan membacakan tujuan dari akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Mengendalikan biaya perusahaan. Contohnya diawali dengan menentukan biaya harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap suatu produk maupun jasa. Dan yang kedua, menentukan harga pokok suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan melihat tingkatan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian ada fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, membuat harga pokok menjadi komparatif di pasarnya. Yang kedua, mengukur pengorbanan nilai masukan agar manajemen bisa melihat apakah usahanya mendapat profit atau tidak. Yang ketiga, menjadi alat pengendalian keputusan rencana di masa yang akan datang atau di masa berikutnya. Dan yang terakhir, menjadi alat pengendalian keuangan perusahaan, karena dengan ini manajemen lebih mudah dalam melakukan monitoring terjadi selisih perhitungan atau tidak. Lalu di sini ada jenis-jenis akuntansi biaya. Jenis-jenis akuntansi biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, standar cost accounting. Yang kedua, activity based accounting. Yang ketiga, cost volume profit. Dan yang terakhir, contribution margin. Di sini yang pertama ada standar cost accounting, yaitu adalah jenis akuntansi yang fokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia
alat produksi, serta bahan baku produk yang akan digunakan. Dan yang kedua yaitu activity based accounting, yaitu jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan hasil produksi, salah satunya untuk menemukan keuntungan dari produk yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, cost volume profit, yaitu proses akuntansi ini berfungsi untuk menentukan besaran pembiayaan jika disinkronkan dengan volume yang dibuat. Lalu asumsi yang digunakan adalah besaran biaya pokok produksi tidak akan berubah. Dan yang terakhir, contribution margin, yaitu jenis ini untuk menganalisis break-even point, untuk menganalisis di poin mana pihak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Kemudian terdapat manfaat akuntansi biaya. Manfaat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian laba, yaitu yang menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, dan selanjutnya atas dasar perencanaan. Yang kedua, pengambilan keputusan oleh manajemen. Dan yang ketiga, menghasilkan manfaat di masa depan. Yang keempat, menyediakan informasi guna membantu mereka dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Kemudian di sini terdapat siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya adalah sebuah proses pencatatan dari awal hingga akhir untuk mendapatkan biaya keseluruhannya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Kemudian di bawah ini terdapat contoh siklus akuntansi PT ABC, yaitu siklusnya prime cost, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya konversial, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Lalu ada harga pokok produksi, kemudian ada biaya admin dan umum, kemudian ada biaya pemasaran, dan hasilnya mencakup ada total harga pokok produksi. Dari alur di atas, sebuah perusahaan manufaktur plastik yaitu PT ABC ingin mengetahui biaya perusahaan yang harus diperhatikan pertama kali, yaitu alur PT produksi PT ABC tersebut. Siklus akuntansinya yaitu dimulai dengan pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, lalu penyimpanan bahan jadi ke dalam gudang. Dari alur di atas kita dapat mengetahui setidaknya kita harus menghitung pokok penjualan HPP, harga tenaga kerja, serta menghitung biaya overhead pabrik. Lalu ada kesimpulan dari manajemen produksi dan akuntansi biaya. Manajemen produksi ini merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali. Lalu hubungan antara keduanya ini adalah di mana akuntansi biaya bertujuan untuk menentukan harga pokok produk dan perhitungan biaya produksi. Akuntansi biaya harus mengikuti proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan yang saya ucapkan, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.